Salam sehat semuanya, bertemu kembali dengan kami dari komunitas membangun positivity. Kali ini topik kita adalah seputar personality disorder yang mungkin dimiliki oleh pejabat pemerintah, wakil rakyat, atau tokoh masyarakat sekalipun. Lubang resapan air hujan. Pekerjaan melubangi jalan dan trotoar di Jakarta menjadi pemandangan yang marak di mana-mana beberapa bulan belakangan ini. Banyak yang memprotes proyek lubang resapan air hujan itu. Tentu masyarakat ragu lubang itu bisa mengatasi ancaman banjir di saat musim penghujan di akhir dan awal tahun. Lubang itu malah dianggap menimbulkan dua masalah baru. Penutup lubang dibuat tak memenuhi standar jalan raya atau standar keamanan pejalan kaki di trotoar. Di hari-hari terakhir ini sudah bermunculan foto rusaknya penutup lubang karena dilindas oleh kendaraan sehingga lubang terlihat menganga. Sedangkan masalah kedua adalah biayanya yang 80 juta rupiah per lubang. Itu dianggap terlalu mahal untuk biaya membuat satu lubang yang tidak akan menjadi solusi banjir. Anggaran 400 miliar untuk membuat ribuan lubang di berbagai jalan dan trotoar itu dianggap sia-sia dan tidak masuk akal. Kontroversi berbagai program Anies Baswedan. Lubang hanya salah satu sasaran tembak buat Anies Baswedan yang menggantikan Ahok beberapa tahun yang lalu. Banyak yang berpendapat Jakarta mengalami perubahan negatif setelah di tangan Anies. Padahal saat di tangan Ahok banyak perubahan positif yang signifikan. Sasaran tembak lainnya adalah penyelenggaraan e-formula atau balap mobil listrik yang dianggap oleh banyak orang tidak dibutuhkan, jika hanya untuk mengakselerasi penggunaan mobil listrik di Jakarta atau mengakselerasi pertumbuhan industri mobil listrik. KPK dikabarkan sedang menyidik perkara korupsi yang menyelimuti penyelenggaraan e-formula itu. Media mengabarkan bahwa uang muka yang harus dibayarkan kepada panitia di luar negeri hampir mencapai 1 triliun rupiah. Tentu itu menghasilkan keributan besar. Itu yang akhir-akhir ini mengemuka dari Anies. Sebenarnya masih banyak lagi kontroversi dari berbagai kebijakan yang dibuat Anies. Apa kata sains mengenai personality disorder? Apakah perilaku Anies bisa dikaji menurut sains? Sains apa yang cocok untuk digunakan? Sains tentu terus berkembang. Sains yang sekarang sedang berkembang pesat adalah neuroscience dan positive psychology. Sebagaimana sains lainnya, sains ini membutuhkan sains lain seperti fisika, kimia, biologi, psikologi, sejarah manusia, dan lain-lain, bahkan juga computer science. Karena sains baru, tentu ia menawarkan solusi baru atau pendekatan baru atau cara pandang baru. Yang menonjol dari sains baru ini adalah temuan utamanya bahwa manusia memiliki potensi positif yang besar. Temuan besar lainnya adalah ternyata meditasi adalah cara terbaik untuk memunculkan potensi positif yang dimiliki manusia. Tentu masih ada lagi beberapa solusi lain untuk mengangkat potensi positif yang dimiliki manusia. Kita tidak membahas itu sekarang karena keterbatasan waktu. Apa itu personality disorder? Dalam diskusi sebelumnya, komunitas membangun positivity pernah membahas soal ini 2 kali. Jadi silakan tonton video tentang itu di channel Membangun Positivity. Jika kita membaca kajian sains tentang psikopat atau personality disorder, kita akan menemukan adanya beberapa ciri personality disorder dari Anies. Tentu diperlukan pernyataan resmi para pakar untuk menyebut Anies memiliki personality disorder. Namun, kita hidup di era digital, jadi mudah bagi kita untuk mengumpulkan jejak digital dari siapapun. Ciri yang bisa kita temukan pada politisi atau pejabat yang sering bermasalah dengan hukum biasanya lebih dekat pada sebutan psikopat yang memang tumpang tindih dengan ciri narsisis atau ciri antisocial personality disorder lainnya. Ciri-ciri utama psikopat, psikopat tidak selalu membunuh orang
namun sudah pasti ia cenderung merugikan orang lain atau masyarakat. Ciri pertama adalah ia tidak bisa membedakan salah dan benar yang berlaku universal. Ini bukan karena ia bandel, tapi karena otaknya memang berbeda. Ada yang tidak berfungsi dengan benar di bagian prefrontal korteksnya. Kedua, ia tidak bisa merasa bersalah, malu, menyesal, bahkan takut pada hukuman atau sanksi. Ini selain karena ciri pertama tadi, namun juga karena ada bagian lain di otaknya yang berbeda, yaitu di amigdalanya. Bagian otaknya yang ini lebih aktif daripada amigdala orang normal, sehingga lebih sering membajak prefrontal korteksnya agar kurang berfungsi. Ketiga, ia tidak punya empati pada orang lain dan tentu masyarakat. Lagi-lagi ini karena ada kelainan di otaknya. Sulit bagi dia untuk bisa merasakan penderitaan orang lain sehingga ia tidak tergerak untuk berguna bagi orang lain atau masyarakat kecuali untuk dirinya sendiri. Jika ia terlihat berguna, biasanya itu karena pencitraan, bukan karena ia memang memiliki kecenderungan pada kebajikan. Lihat bagaimana ia menghambur-hamburkan anggaran untuk satu yang tidak masuk akal. Keempat, omongannya tidak bisa dipegang alias cenderung berbohong atau sering disebut pathological liar. Ini terbentuk karena ciri pertama, kedua, dan ketiga tadi. Kelima, psikopat juga memiliki ciri narsisis. Ia menganggap dirinya hebat, pintar, atau spesial melebihi orang kebanyakan. Ada 5 ya, namun saya perlu ingatkan bahwa memiliki salah satu dari ciri itu belum tentu ia bisa dikategorikan sebagai memiliki personality disorder, kecuali jika memiliki sebagian besar atau seluruh dari semua ciri tersebut. Personality disorder menurut riset bisa dilahirkan atau otaknya terlahir seperti itu. Namun bisa juga dibentuk oleh masa kecilnya atau lingkungannya. Jika ia sering terpapar oleh konsep kebencian atau tekanan hidup untuk waktu yang lama, maka beberapa bagian otaknya bisa berfungsi tidak normal dan akhirnya menghasilkan personality disorder yang merugikan masyarakat. Syarat kesehatan mental calon gubernur. Lalu bagaimana orang dengan personality disorder ini bisa lolos mencalonkan diri untuk menjadi gubernur? Ini tentu berkaitan dengan pengetahuan tentang personality disorder yang kurang populer di masyarakat dan di tingkat pemerintahan atau di kalangan pembuat aturan, misalnya pembuat undang-undang. Seharusnya persyaratan untuk menjadi calon gubernur diperketat. Orang dengan ciri psikopat atau personality disorder harus dilarang ikut pilkada. Argumen utamanya adalah kesehatan mental seorang calon harus menjadi pertimbangan utama agar tak merugikan masyarakat. Ingat, sains telah menetapkan bahwa personality disorder adalah mental illness. Untuk mengetahui apakah seorang memiliki ciri psikopat itu tidak sulit. Psikologi sudah mengembangkan cara untuk itu. Lalu bagaimana calon gubernur seperti Anies kemarin bisa menang berkompetisi di Pilkada Jakarta? Gampang, ada 4 kelompok yang menentukan terpilihnya Anies beberapa tahun lalu. 1. Dukungan sebagian besar partai politik. Kita tahu, orang seperti Ahok hanya bikin susah partai politik, bukan? 2. Para bohir yang menyediakan dana yang lebih dari cukup. Tentu para bohir ini berharap bisa menagih proyek pada Anies saat jadi gubernur nanti. Kemudian yang ketiga, beberapa konsultan politik sekaligus. Tentu mereka yang jago dan berorientasi pada uang semata. 4. Ormas atau kelompok-kelompok garis keras yang bisa menyelenggarakan demo besar untuk menekan masyarakat, pemilih, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Menekan tokoh-tokoh masyarakat maksudnya, agar kehilangan kewibawaan dan pengaruh. Kerusakan sistemik menghasilkan gubernur konyol. Jadi gubernur kita ini bisa kita lihat melenggang bebas berkat
4 kelompok yang saya sebutkan tadi. Artinya ada kerusakan sistemik di Jakarta, yaitu saat sebelum jadi gubernur, ada sistem yang bisa meloloskan orang dengan personality disorder. Dan saat menjadi gubernur, tak ada sistem untuk memecatnya atau menyingkirkannya, meski ia banyak merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri, DPRD yang mestinya mengawasi, malah terus membiarkan Anies berbuat apapun meski tidak masuk akal. Dan kelompok garis keras pun sering muncul membela Anies setiap kali ada masyarakat menyoroti kesalahan yang dibuatnya. Adakah cara memperbaiki kerusakan ini? Lalu, bagaimana memperbaiki kerusakan sistem ini? Pertanyaan ini tentu bukan pertanyaan neuroscience, bukan. Tapi tetap bisa dihubungkan dengan neuroscience. Jawabannya adalah nyaris nggak ada, kecuali kita menunggu bertahun-tahun hingga DPR dan pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mampu menghalangi mereka yang memiliki ciri psikopat atau ciri personality disorder untuk menjadi gubernur, atau memecatnya setelah menjadi gubernur. Lalu bagaimana caranya agar DPR dan pemerintah bisa mengeluarkan peraturan baru itu? Mungkin juga nggak ada cara, kecuali menunggu Tuhan turun tangan. Hahaha, tentu kita wajib untuk berusaha, bukan? Prediksi di tahun 2024. Sekarang kita maju beralih ke tahun mendatang, yaitu tahun 2024. Bagaimana jika Anies mencalonkan diri menjadi Presiden RI di tahun 2024? Anies dan 4 kelompok yang mendukungnya sudah berhasil di Jakarta beberapa tahun lalu. Amat mungkin sekali Anies juga akan berhasil di tingkat nasional, yaitu di Pilpres. Jadi saya perlu ingatkan kembali ada 4 kelompok yang bisa menentukan Anies memperoleh kursi RI 1, seperti saat Pilgub Jakarta kemarin. 1. Dukungan sebagian besar partai politik. 2. Para bohir yang menyediakan dana yang lebih dari cukup. 3. Beberapa konsultan politik sekaligus, tentu mereka yang jago dan berorientasi pada uang semata. 4. Ormas atau kelompok-kelompok garis keras yang bisa menyelenggarakan demo besar untuk menekan masyarakat pemilih dan juga tokoh-tokoh masyarakat, guru bangsa, dan lain-lain agar kehilangan kewibawaan dan pengaruh. Namun jika salah satu dari 4 kelompok di atas diamputasi, maka tentu Anies bisa kehilangan potensi untuk menang Pilpres. Misalnya kelompok keempat diamputasi, maka sekian persen suara sudah hilang dari Anies. Apalagi jika logistik dari para bohir bisa dihalangi, maka kelompok ketiga dan keempat nggak bisa bergerak juga. Yuk cegah mereka yang memiliki ciri psikopat atau ciri personality disorder dari posisi penting di pemerintahan supaya masyarakat atau NKRI nggak dirugikan.